Bayangkan sebuah peradaban kuno yang mampu membangun piramida raksasa, menciptakan kalender astronomi yang sangat akurat, bahkan lebih maju dari peradaban Eropa pada masanya. Peradaban itu adalah bangsa Maya yang pernah berdiri megah di kawasan Mesoamerika. Tapi yang mengejutkannya adalah sekitar 1000 tahun yang lalu, kota-kota besar mereka tiba-tiba ditinggalkan tanpa penjelasan yang jelas. Pusat-pusat kekuasaan mereka runtuh begitu saja, meninggalkan reruntuhan misterius yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah peradaban sebesar itu bisa hilang begitu saja? Bangsa Maya mendiami wilayah yang kini kita kenal sebagai Meksiko bagian selatan, Guatemala, Belize hingga Honduras. Mereka hidup di daerah tropis dengan hutan lebat dan tanah yang subur, yang menjadi pondasi berkembangnya salah satu peradaban paling maju di dunia kuno. Pada puncak kejayaannya sekitar abad ke-3 hingga ke-9 Masehi, bangsa Maya membangun kota-kota besar yang luar biasa megah. Tikal di Guatemala, Poliqui di Meksiko hingga Chichen Itza di semenanjung Yucatan. Semuanya dipenuhi piramida batu, kuil-kuil menjulang, dan lapangan permainan bola ritual. Bayangkan, tanpa alat modern, mereka mampu mendirikan bangunan yang masih berdiri kokoh hingga ribuan tahun kemudian. Tidak hanya dalam arsitektur, bangsa Maya juga ahli dalam ilmu pengetahuan. Mereka mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang rumit, membuat catatan sejarah di atas batu dan naskah kulit kayu. Mereka juga menciptakan kalender astronomi yang sangat akurat, bahkan lebih presisi dibandingkan kalender bangsa Eropa pada masa itu. Mereka tahu gerhana, pergerakan planet, dan bisa memprediksi siklus matahari dengan detail yang menakjubkan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat suku Maya hidup dalam struktur sosial yang teratur. Ada raja atau pemimpin yang dianggap sebagai perantara dengan dewa, para bangsawan, pendeta, pedagang, hingga petani yang mengolah jagung, kacang, dan labu, makanan pokok yang menjadi jantung peradaban mereka. Dengan semua pencapaian itu, tidak heran jika bangsa Maya dianggap sebagai salah satu peradaban terbesar di dunia kuno. Namun di balik kejayaan ini, tanda-tanda keruntuhan perlahan mulai muncul. Setelah berabad-abad mencapai puncak kejayaannya, sekitar abad ke-9 Masehi, peradaban Maya mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kota-kota besar yang dulu ramai dan penuh aktivitas perlahan ditinggalkan. Tikal, Poliqui, dan banyak pusat kota lainnya tiba-tiba sangat sepi, seperti ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Para arkeolog menemukan bukti bahwa populasi di beberapa kota berkurang drastis. Ladang-ladang pertanian ditelantarkan, bangunan suci tak lagi dirawat, bahkan prasasti terakhir yang ditulis pada batu menunjukkan seolah-olah catatan sejarah mereka berhenti begitu saja. Yang semakin membingungkan, tidak ada satupun bukti tunggal yang menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Tidak ada catatan tertulis yang menggambarkan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar mereka. Yang tersisa hanyalah jejak reruntuhan, sisa-sisa tulang belulang, dan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa suku Maya? Dan disinilah muncul beberapa teori dari para sejarawan dan ilmuwan modern. Hilangnya peradaban suku Maya masih menjadi misteri besar. Para sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan sudah meneliti selama puluhan tahun, tapi belum ada jawaban tunggal. Sebaliknya, ada banyak teori yang mencoba menjelaskan mengapa kota-kota besar bangsa Maya bisa runtuh begitu cepat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori peperangan. Bangsa Maya terdiri dari banyak kota negara, mirip seperti kerajaan kecil yang sering bersaing satu sama lain. Beberapa bukti arkeolog menunjukkan adanya benteng, senjata, hingga jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh peperangan yang sangat besar. Bisa jadi konflik antar kota membuat sumber daya habis, masyarakat lelah, dan akhirnya menyebabkan keruntuhan.
Yang kedua, krisis lingkungan. Penelitian terbaru menemukan bahwa wilayah Mesoamerika mengalami kekeringan panjang pada masa itu. Tanah yang tadinya subur menjadi kering, sementara hutan dibabat habis untuk membuka lahan pertanian dan membangun kota baru. Akibatnya, ekosistem menjadi rusak, hasil panen menurun, dan masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika benar, maka perubahan iklim menjadi salah satu faktor terbesar hancurnya mereka. Yang ketiga, masalah politik dan sosial. Bangsa Maya dikenal memiliki sistem sosial yang ketat dengan raja dan bangsawan di puncak, tapi jika rakyat merasa tertindas, bisa saja terjadi pemberontakan. Ada kemungkinan rakyat mulai meninggalkan kota karena tidak lagi percaya pada pemimpin yang gagal menghadapi krisis. Yang keempat, penyakit mematikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa epidemi atau wabah penyakit bisa saja menyapu sebagian besar populasi mereka, apalagi dengan kepadatan kota dan sanitasi yang buruk. Penyebaran penyakit akan sangat cepat. Yang kelima, invasi dari luar. Ada teori menyebutkan suku lain, bahkan pengaruh dari luar Mesoamerika mungkin ikut mempercepat keruntuhan bangsa Maya. Namun bukti teori ini masih lemah dibandingkan faktor internal. Menariknya, sebagian besar ahli sekarang percaya bahwa kehancuran peradaban suku Maya bukan hanya karena satu faktor, melainkan kombinasi dari semuanya. Perang, krisis lingkungan, konflik sosial, dan mungkin juga wabah penyakit. Seperti domino, satu masalah memicu masalah yang lain, hingga akhirnya seluruh struktur peradaban mereka menjadi runtuh. Namun, meskipun kota-kota besar ditinggalkan, peradaban suku Maya sebenarnya tidak benar-benar hilang. Warisan mereka masih hidup hingga hari ini. Jutaan orang keturunan suku Maya masih hidup di Meksiko, Guatemala, Belize, dan Honduras. Mereka masih menggunakan bahasa suku Maya, menjadikan tradisi leluhur, bahkan merayakan upacara adat yang diwariskan dari nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Warisan arsitektur mereka pun tetap berdiri megah. Piramida Chichen Itza yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, reruntuhan Tikal yang menjulang di tengah hutan Guatemala, hingga naskah kuno yang menceritakan mitologi dan sejarah mereka. Semua ini menjadi saksi bisu kebesaran bangsa suku Maya. Namun, misteri tentang mengapa kota-kota mereka tiba-tiba runtuh masih belum sepenuhnya terjawab. Apakah benar mereka perang? Apakah karena kekeringan yang panjang? Atau gabungan dari banyak faktor yang menghancurkan mereka dari dalam? Satu hal yang pasti, sejarah suku Maya mengajarkan kita bahwa bahkan peradaban besar pun bisa saja runtuh bila tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Misteri ini juga mengingatkan kita untuk lebih menghargai alam, menjaga keseimbangan sosial, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Dan pertanyaan besar yang masih tersisa untuk kita semua adalah, apakah peradaban modern juga bisa bernasib sama seperti bangsa Maya suatu hari nanti?